Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengolah limbah ikan. Di sini terdiri dari macam-macam ikan yang ikan runcah, ada rahang-rahang, ekor, sama ikan utuh juga. Jadi ini limbah dari pasar ya, akan kita cuci dulu, kemudian kita rebus. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap perebusan limbah ikan. Kita masak sampai hancur hingga air susut. Sambil menunggu ikan kita rebus di tungku, kita lanjut untuk persiapkan sayur-sayur. Kita akan timbang dulu. Di sini saya memiliki limbah sayur kol dan juga sayur bayam. Di sini kita memiliki kol seberat 800 gram. Sayur bayamnya kita pakai sini sebanyak 700 gram. Jadi total 1,5 kilo. Karena masih ada sisa limbah sayur bayam di sana, kita genapkan aja 2 kilo untuk sayurnya ini. Jadi tadi limbah sayur kol sebanyak 800, kita tambahkan dengan sayur bayam sampai 2 kilo. .800 ditambah 700 berarti 1.500, kita tambah 500 gram lagi. Oke teman-teman, ini kita tambahkan sisanya 500, jadi total sayur sebanyak 2 kilo. Oke, kita hancurkan dulu sayur-sayurnya. Oke, setelah sayur-sayurnya dicacah, kita akan cuci untuk membersihkan sayur-sayur itu. Oke, saya cuci dulu ya. Oke, kita tiris sayurnya. Cukup saya menggunakan 2 kali pencucian pada sayur. Di sini saya akan membuat larutan probiotik sebagai bahan campuran untuk fermentasi dari bahan-bahan pakan. Nah, di sini sudah saya siapkan, ada gelas untuk mencampur. Di sini ada gula pasir, M4 untuk perikanan, air 1 liter, dan juga kecap manis sebagai opsional.
Pertama-tama kita akan membuat larutan probiotiknya, larutan untuk fermentasinya, dengan mengambil M4 perikanan. Saya tuangkan ke dalam gelas. Di sini saya akan membuat 1 liter larutan untuk bahan fermentasi. Kita tuang 1 tutup botol. Kemudian kita tambahkan gula putih 1 sendok makan. Kemudian kita larutkan dengan air. Aduk hingga larut gulanya dalam air. Jika teman-teman ingin menambahkan kecap manis, di sini saya akan menambahkan kecap manis juga. Ini opsional ya teman-teman. Jika tidak digunakan juga tidak masalah, tapi di sini saya akan mencoba menambahkan 1 sendok makan kecap manis. Segini cukup ya, setengah, kurang lebih setengah sendok makan saja. Ingat, ini hanya opsi, bisa dipakai bisa juga tidak. Setelah itu kita campurkan ke dalam air 1 liter. Nih. Kita isi dalam botol kemasan seperti ini, air mineral. Kita salin dalam botol ya. Jadi itu cara dari pembuatan larutan M4 yang saya pakai juga gula sebagai pengganti molase. Karena saya tidak punya molase, jadi saya ganti sama gula, dan ini setengah sendok makan kecap manis. Oke, nanti akan kita aplikasikan ke pakan. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan dengan proses
pencampuran bahan-bahan. Di sini saya memiliki 4 ampas tahu sama dedak, ini dedak padi. Nah, kita timbang dulu untuk ampas tahunya. Di sini saya memakai sebanyak 4 kilo ampas tahu. Ini saya sudah siapkan timbangan. Saya letakkan nanti ampas tahunya di sini. Kita timbang dulu ya. Jadi ini teman-teman, ampas tahu 4 kilo. Lalu untuk dedak di sini saya akan memakai 1:2. Jadi ampas tahu 4. Untuk dedaknya saya memakai sebanyak 2 kilo. Nah, jadi ini sebanyak 2 kilo dedak. Selanjutnya dedak sama ampas tahu akan kita campurkan secara bertahap ya teman-teman. Di sini saya akan ambil sedikit demi sedikit. Kemudian kita tambahkan larutan yang kita buat tadi. Nih. Penambahannya bertahap ya. Kita campurkan hingga semuanya habis. Setelah dedak dan ampas tahu tercampur, kita akan masukkan di sini sayur yang sudah kita cuci dan cacah seperti ini. Kita campurkan ini sayur sebanyak 2 kilo tadi ya ke dalam campuran dedak dan ampas tahu. Untuk tambahan lainnya ini saya akan
menambahkan ini konsentrat. Ini saya campurkan nanti di sini juga. Kita timbang dulu sebanyak 500 gram. Jadi konsentrat ini akan kita timbang. (500 gram), kemudian kita campurkan di sini. Kita aduk merata sampai homogen. Oke, saya pindahkan ke wadah lebih besar. Lalu saya akan menambahkan jagung utuh. Di sini saya menggunakan jagung utuh ya. Nih. Sebagai tambahan juga di sini sebanyak 500 gram. Sebanyak 500 gram. Oke. Lalu kita aduk kembali. Tambahkan juga sisa sayur, semuanya dihabiskan. Setelah pakan ini tercampur rata seperti ini, nanti akan kita isi di dalam kantong plastik. Karena saya tidak memiliki wadah yang ada penutupnya, jadi saya akan mengisi pakan ini yang akan kita fermentasi nanti selama 5-7 hari ke depan, akan saya masukkan ke dalam wadah. Oke teman-teman, jika teman-teman memiliki wadah atau ember yang ada penutupnya, bisa langsung disimpan di dalam ember. Oke,
saya isi dulu dalam plastik. Nah, ini setelah kita salin ke dalam kantong plastik, ini kita akan tutup rapat hingga 1 minggu ke depan, 5-7 hari ke depan. Sebelum kita menyimpan ini untuk proses fermentasi, di awal video tadi saya lupa untuk memasukkan bahan tambahan juga. Ini sebenarnya sudah bisa disimpan untuk fermentasi, tapi saya ingin menambahkan ini tongkol jagung. Di sini saya memiliki tongkol jagung sisa dari pembakaran jagung bakar. Daripada dibuang, jadi saya cincang-cincang kecil seperti ini, akan saya ikut fermentasikan ke dalam pakan ini. Kita timbang di sini beratnya sebanyak 850, ya, kurang lebih 850. Juga ada opsi tambahan, saya memiliki tempe buangan ini yang sudah mulai busuk, mulai rusak. Ini akan saya pergunakan juga nanti. Tempe ini sebanyak 3 bungkus, berat 510, 500 lebih sedikit. Oke, akan kita cincang-cincang juga, lalu masukkan ke dalam pakan. Ingat teman-teman, ini tongkol jagung adalah opsi. Jika teman-teman ingin menambahkan ataupun tidak, juga tidak masalah. Hanya dengan dedak, ampas tahu, dan sayur-sayuran tadi itu sudah bisa. Tapi di sini daripada saya hanya akan membuang tongkol jagung, jadi saya manfaatkan sekalian bersama tempe. Nih, tempe bonus dari ampas tahu. Kita hancurkan saja sekalian. Hancurkan dulu tempenya. Jadi semua bahan yang telah tercampur tadi saya masukkan ke dalam wadah plastik, saya ikat, saya tutup rapat di dalam kantong ini. Kita tunggu sampai 1 minggu ke depan untuk proses fermentasi. Oke teman-teman, sekian dari saya.
Nanti kita buka lagi penutup ini di 7 hari ke depan, 5 sampai 7 hari ke depan. Kita tutup rapat dulu. Oke, pastikan ini rata. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.